Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan melakukan sesi konseling yang ketiga ya. Konselingnya nih gimana nih? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke, nah lalu untuk kesibukannya akhir-akhir ini kamu ngapain aja? Di minggu-minggu kemarin bangun pagi, olahraga, menonton edukasi, seperti belajar bahasa Inggris, lalu pengembangan diri, dan olahraga. Cukup produktif ya, dari mulai kamu di pagi hari berolahraga gitu ya, dan juga menghafal bahasa Inggris gitu ya, nonton edukasi juga gitu ya. Oke. Kalau untuk aktivitasnya nih, akhir-akhir ini kamu ngapain aja? Untuk minggu kemarin tidak membaca artikel, melainkan belajar public speaking melalui TikTok yang ada teks ke atas seperti Oh ya. Oke, jadi mungkin aktivitas yang kamu lakukan itu kamu belajar public speaking gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita akan melakukan sesi yang ketiga ya. Seperti biasa, durasinya itu 30 sampai 40 menit. Apakah kamu bersedia? Bismillah. Oke. Nah, di sini bagaimana perubahan positif yang terjadi di dalam diri kamu setelah terakhir kita ketemu? Perubahan positif apa yang terjadi? Lebih produktif, lebih percaya diri, dan tidak mungkin kurang memikirkan perkataan orang lain. Oke, jadi hal positif yang terjadi di dalam diri kamu itu kamu jadi lebih percaya diri dan tidak terlalu memikirkan omongan orang lain gitu ya. Oke, baik. Nah, lalu bisa diceritakan gitu pengalaman seminggu ini yang membuat kamu semakin percaya diri, gitu bisa diceritakan? Saya menyapa orang lain lalu direspon dengan baik. Mungkin Jadi menyapanya itu seperti apa kalau kita? ini dalam menyebut namanya cerita ini. Ya. Apakah ada lagi pengalaman yang membuat kamu itu merasa lebih percaya diri gitu? Bisa tampil di depan. Oke. Dalam hal apa kamu tampil di depan? Role play. Kamu tampil gitu. Oke, baik, luar biasa ya. Lalu apa lagi yang terjadi? Kemarin mungkin tidak. Tapi itu membuat kamu itu semakin lebih ada rasa percaya diri ya, karena kamu tidak akan memikirkan omongan orang lain sehingga kamu jadi berani tampil gitu ya, tampil percaya diri gitu ya, dengan tidak memikirkan omongan orang lain itu ya. Oke, baik. Luar biasa ya, kamu mampu membuat perubahan terhadap diri kamu ya, kamu mampu mengendalikan diri kamu gitu ya. Oke, baik. Nah, lalu untuk diskalakan ya, yang dimana skala 0 itu kamu merasa tidak percaya diri dan 10 itu kamu merasa lebih percaya diri. Kamu berada di skala berapa? Alhamdulillah udah bersama sudah mencapai 1. Skala 10. Oke, baik. Luar biasa ya, bisa dijelaskan lebih detail di skala 10 itu kamu seperti apa? Karena saya mulai percaya dengan diri saya sendiri, menjadi teman yang lebih baik untuk diri saya sendiri, bisa percaya diri untuk menyapa orang lain, tidak memikirkan perkataan orang lain, tidak memikirkan mimik wajah mereka. Oke, jadi kamu itu
di skala 10 itu kamu sudah tidak terlalu peduli dengan pandangan orang lain terhadap kamu mungkin ya. Lalu kamu juga tidak memikirkan omongan orang lain gitu ya, dan kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu agar kamu bisa lebih percaya diri lagi gitu. Oke, baik. Nah, dalam catatan saya kemarin itu kamu berada di skala 9,5. Sekarang berada di skala 10 ya. Itu sangat luar biasa sekali ya, kamu mampu naik 1 poin ke atas, yang dimana 10 itu adalah tujuan kamu gitu ya. Oke, baik. Lalu sekarang saya akan mengajukan pertanyaan ya, yang mungkin akan membutuhkan waktu untuk kamu menjawabnya gitu ya. Nah, ini coba kamu lihat ya, di depan kamu ini ada sebuah kursi ya, yang dimana sebuah kursi kosong. Jika seandainya kursi itu diibaratkan masa depan kamu ya, yang dimana kamu bisa melihat cerita kesuksesan ya, yang kamu ceritakan kepada saya itu sudah selesai dan sudah mencapai tujuan gitu. Jadi kamu itu bisa diibaratkan kamu bisa melihat diri kamu 5 tahun ke depan gitu ya. Kamu bisa dibayangkan seperti itu. Nah, lalu apa yang kamu lihat di kursi itu? Kebanggaan. Kebanggaan seperti apa kalau boleh tahu? Kebanggaan karena saya bisa berubah dari masa lalu ke masa sekarang, yang mempunyai rasa percaya diri yang lebih tinggi. Jadi di kursi yang ini di 5 tahun ke depan, di masa depan gitu ya, kamu ada kebanggaan gitu terhadap diri kamu karena kamu bisa berubah dari yang awalnya kamu tidak merasa percaya diri, dan di sini kamu merasa lebih percaya diri lagi gitu ya. Oke, baik. Lalu apa yang berbeda pada diri kamu di kursi masa depan ini dibanding yang sekarang gitu? Dan berbeda. Jika sekarang saya mungkin masih sedikit memikirkan perkataan dan pada orang lain yang tidak menyenangkan hati, tetapi di masa depan saya fokus pada diri saya sendiri. Jadi di masa depan itu kamu bisa lebih fokus kepada diri kamu tanpa kamu lihat pandangan orang lain gitu, tanpa kamu dengar omongan orang lain gitu ya. Oke, baik. Lalu apa yang terjadi pada diri kamu saat itu, saat di sini? Bisa mencapai keinginan dan mungkin bisa mencapai Keinginan seperti apa yang kamu mencapai? keinginan untuk berubah, keinginan untuk mempunyai usaha, usaha apa kalau boleh tahu? seperti usaha membangun Sampai terus apa? membangun toko misalnya seperti itu. Jadi yang terjadi pada diri kamu itu saat itu kamu membangun toko gitu ya, membangun usaha gitu yang ingin kamu bangun gitu dengan membangun toko gitu ya. Lalu apa yang sedang kamu lakukan di masa depan itu? Sedang menyewakan ke orang yang membutuhkan toko tersebut. Jadi kamu itu sebagai yang punya ruko dan kamu menyewakan ruko ke orang yang membutuhkan gitu ya. Oke, baik. Nah, lalu apa makna dari diri kamu di masa depan? Makna Ya. bisa
makna bagi diri kamu gitu, arti dari diri kamu di masa depan itu seperti apa? Bisa memberikan apa yang saya ingin, bisa memberikan apa yang saya inginkan ke diri saya yang sekarang. Jadi maknanya itu kamu bisa memberikan apa yang kamu inginkan ke diri kamu gitu ya. Oke, baik. Nah, jika seandainya masa depan itu dikasih tema atau judul ya, bagian kesuksesan yang kamu lihat di kursi itu kira-kira dikasih judul atau tema apa? Akan dikasih judul atau tema apa kira-kira? Pengembangan diri. Pengembangan diri. Oke, baik. Nah, pengembangan diri ya. Dan jika judul itu dalam imajinasi kamu kira-kira ada di mana letak judul itu? Apa di atas, di bawah, di kiri ataupun di kanan? Di atas. Di atas ya. Lalu apakah judul itu berwarna? Warna putih. Oke. Di atas berwarna putih ya. Warna putih. Nah, jadi judulnya itu kamu pengembangan diri ya. Judulnya pengembangan diri, letaknya di atas dan berwarna, tulisannya berwarna putih ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin kamu coba berjalan ya. Coba berjalan dari kursi sekarang menuju kursi masa depan yang telah kamu sebutkan tadi gitu ya. Coba berjalan. Oke, selamat ya. Sekarang kamu sudah berada di masa depan gitu ya. Nah, lalu apa yang kamu rasakan setelah kamu berjalan menuju kursi masa depan kamu ini? Yang merasakan kesenangan dan kebanggaan pada diri saya sendiri. Kesenangan dan kebanggaan seperti apa yang kamu rasakan? Senang karena bisa merubah masa lalu menjadi masa lalu menjadi sekarang. Oke, baik. Nah, jadi kamu merasa senang dan bangga gitu karena kamu bisa merubah diri kamu dari yang dulu dan sekarang gitu. Mungkin yang dulunya kamu merasa tidak percaya diri dan sekarang lebih percaya diri gitu ya. Oke, baik. Nah, setelah duduk di kursi itu ya, sekarang kamu sudah berada di masa depan dan sudah mencapai tujuan yang kamu harapkan gitu ya. Nah, lalu setelah duduk di kursi itu apa yang kamu rasakan? Senang seperti apa? Kesenangan yang sangat memuaskan diri dan menimbulkan kebanggaan. Oke, jadi kamu merasa puas terhadap diri kamu dan kamu juga bangga gitu ya terhadap diri kamu gitu karena kamu sudah berada di masa depan dengan rasa percaya diri gitu ya. Oke, baik. Baik, pada saat perasaan itu muncul, ada pada bagian tubuh mana? Di hati, oke. Perasaan apa yang paling berbeda di sana? Perasaan senang. Senang, oke. Dan rasa senang itu membuat kamu menjadi lebih puas dengan diri kamu gitu ya? Iya. Oke, baik. Nah, lalu sekarang jika diskalakan ya dari 0 sampai 10 yang dimana 0 itu kamu merasa tidak percaya diri dan 10 itu kamu merasa percaya diri. Sekarang berada di skala berapa? 10. Oke, baik. Nah, luar biasa ya, sekarang kamu sudah berada di skala 10 dengan kepercayaan diri kamu gitu ya, dengan kebanggaan diri kamu gitu ya terhadap diri kamu. Nah, lalu sekarang saya ingin kamu lihat kursi masa sekarang ya.
masa sekarang yang ada di depan kamu gitu. Saya ingin kamu berjalan menuju kursi itu. Nah, di mana setiap langkah yang kamu lalui itu kamu menemukan solusi yang tepat gitu, yang perlu dilakukan oleh diri kamu yang di kursi sekarang agar mampu menuju kursi masa depan. Jadi kamu setiap langkahnya itu setiap satu langkah kamu menemukan solusi gitu, sampaikan kepada saya. Silakan. Nah, satu langkah coba. Satu langkah. Nah, oke, dulu ya. Nah, sekarang apa solusi pertama yang muncul dalam diri kamu? Harus menjadi lebih produktif. Harus menjadi lebih produktif. Oke. Bagaimana cara kamu melakukannya? Dengan menonton edukasi, menonton video edukasi, belajar public speaking, menyapa orang lain. Jadi kamu itu akan belajar dari mulai menonton edukasi gitu, dan juga kamu itu akan belajar public speaking gitu agar rasa percaya diri kamu itu muncul gitu ya. Oke, baik. Luar biasa sekali ya, saya senang mendengarnya dengan solusi kamu yang pertama itu. Oke, lalu efek apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nyaman seperti apa kalau boleh tahu? Nyaman karena beraktivitas tersebut. Nyaman karena beraktivitas. Jadi kamu itu ketika kamu melakukan tadi gitu ya, solusi tadi, kamu merasakan efeknya nyaman terhadap diri kamu gitu ya. Oke, baik. Silakan maju satu langkah lagi. Dan solusi apa yang muncul dalam pikiran kamu? Aktif seperti apa kalau boleh tahu? Aktif belajar, entah itu di kelas atau di rumah. Jadi kamu itu solusi yang kedua itu kamu akan lebih aktif lagi untuk belajar gitu ya, di rumah maupun di sekolah maupun di kampus maupun di rumah gitu ya. Oke, baik. Nah, lalu efek apa yang akan kamu dapatkan ketika melakukan itu? Menambah ilmu. Ya. Oke, baik, menambah ilmu. Nah, sekarang silahkan langkahkan lagi. Lalu solusi apa yang muncul dalam pikiran kamu? Apa? Berniaga. Berjualan seperti apa kalau boleh tahu? Seperti misal berjualan barang atau menambah kreativitas. Jadi kamu akan berjualan barang dan kamu akan membuat sesuatu hal yang kreatif gitu ya. Oke, baik. Bagaimana kamu melakukannya? Cara kamu melakukannya gitu? Melihat tutorial di YouTube atau di TikTok. Kamu dengan melihat tutorial gitu ya, sehingga nantinya akan muncul ide-ide kreatif mungkin ya, seperti itu. Oke, baik. Kira-kira efek apa yang akan kamu rasakan ketika kamu melakukan solusi itu? Bisa mempunyai banyak relasi. Oke, baik. Mempunyai banyak relasi, dan itu mungkin akan membuat kamu merasa seperti apa? Merasa senang dan bangga karena mempunyai banyak teman. Oke, jadi kamu akan merasa senang dan bangga karena banyak teman gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang silakan dulu
Saya senang sekali ya dengan kemajuan kamu gitu yang telah kamu capai gitu ya. Dari mulai kamu tidak merasa percaya diri gitu dan sekarang kamu juga sudah menemukan pengalaman keberhasilan gitu ya di sesi sebelumnya gitu dan sekarang kamu menemukan solusi-solusi gitu buat menuju ke masa depan gitu ya. Dan solusi-solusi itu sangat luar biasa sekali ya. Saya sangat mengapresiasi sekali solusi-solusi yang kamu berikan tadi, ucapkan kepada saya gitu ya. Nah, sekarang tadi kamu kan sudah menyebutkan ya bahwa kamu sudah mencapai skala 10, yang dimana skala 10 itu adalah tujuan kamu yang ingin kamu capai ya, bukan itu? Betul. Oke, baik. Nah, sekarang karena kamu sudah berada di skala 10 dan kamu juga sudah melakukan usaha-usaha gitu, solusi-solusi dari yang awalnya kamu gak tahu gitu ya harus seperti apa agar kamu bisa lebih percaya diri lagi, tetapi kamu sekarang ada perkembangan gitu ya, kamu bisa menemukan solusi dan juga kamu bisa melakukan hal-hal yang bahkan merubah diri kamu menjadi lebih percaya diri lagi. Apakah betul seperti itu? Oke, baik. Nah, sekarang di sini saya ingin kamu menuliskan pesan-pesannya untuk sesi pertemuan hari ini. Bisa dibacakan? Misalnya lebih fokus lagi, misalnya bisa lebih terbuka. Oke, baik. Untuk sesi konseling hari ini pesannya apa gitu? Setelah melakukan sesi konseling, apakah kamu merasa seperti apa gitu? Masih Merasa lebih relax. oke, baik. Nah, di sini saya sebelumnya berterima kasih sekali ya karena kamu sudah meluangkan waktu untuk melakukan sesi konseling bersama saya. Sekarang sudah berada di sesi 3 ya. Di sesi 3 saya sangat berterima kasih sekali kamu sudah menyempatkan waktu gitu untuk melakukan sesi konseling bersama saya gitu. Nah, di sini juga saya sangat mengapresiasi kemajuan kamu ya, dari sesi pertama sampai sesi sekarang, sesi ketiga, yang dimana sebelumnya kamu merasa tidak percaya diri gitu dan sekarang kamu menemukan solusi-solusi terbaik untuk diri kamu gitu ya, sehingga kamu mendapatkan solusi yang terbaik dengan diri kamu sendiri gitu ya. Oke, nah saya sangat mengapresiasi sekali ya, saya sangat terbuka sekali terhadap diri kamu gitu ya. Nah, semoga kedepannya kamu bisa menemukan solusi-solusi terbaik gitu ya, agar terjadi perubahan lebih baik lagi untuk diri kamu gitu. Oke, karena sesi konseling hari ini sudah berakhir, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, 22 menit. Kurang. Iya,